Yang menarik ini, nggak beda kok antara dakwah dengan pendidikan, nggak beda, sama, hanya istilahnya aja yang beda. Ya. Oke, nah ini pendekatannya bisa apresiatif ya. Orang itu secara psikologis, kalau kita kasih apresiasi, dia akan senang, dia akan bangga, dan ketika dia bangga, dia senang, itu kita kasih suapan materi, maksudnya nggak ada siswanya itu tegang semua kita kasih pelajaran, wah nggak masuk, nggak masuk Pak. Makanya santai saja, santai serius, ya. Nah itu apresiatif. Yang paling mudah dengan kata-kata terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Oh itu, yang persentase itu juga semangatnya luar biasa, mewakili peserta ya. Itu secara psikologis itu apresiatif. Wah saya senang dengan orang tidak kalbar ini ya. Dengan ucapan seperti itu kan beda kan penerimaan Anda terhadap saya gitu. Ini secara psikologis gitu ya. Nah yang kedua adalah pendekatan tekstual. Tekstual itu ya Al-Quran dan Sunnah Rasul tadi. Ayat-ayat kauniyah sama ayat-ayat kauniyah. Hukum-hukum alam sama ayat-ayat Quraniyah tadi gitu ya. Ya. Nah kemudian ini kontekstual. Konteksnya seperti apa? Memahamkan Al-Quran itu harus diturunkan 14 abad yang lalu. Kontekstual sekarang masih bisa nggak? Itu cita-cita, itu ilmunya. Bahwa Islam itu universal, nggak tergantung zaman, sampai kapanpun itu jaminan. Sehingga kita bagaimana bisa mengeksplorasi pemahaman keilmuan tentang Al-Quran itu. Oke? Itu pendekatan. Nah, terakhir ini, saya terakhir. Ini saya ambil dari bukunya Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali, bahwa dia objek dakwah atau matku itu ada 4, dia bagi menjadi 4, ya. Jadi ada orang yang mengerti dan tahu kalau dirinya itu mengerti. Ini kalau dalam dunia kampus disilakan dengan jendela Johari window. Tapi ini dari Al-Ghazali, ya, orang yang mengerti dan tahu kalau dirinya itu mengerti, maka dia disebut orang alim yang patut diteladani. Ya. Maka dakwahnya harus dialogis dan koordinatif. Kira-kira gitu. Ini menurut Imam Ghazali. Yang kedua, orang yang mengerti tapi tidak tahu kalau dirinya mengerti. Ada orang seperti itu? Ada kan? Nah, maka dakwahnya itu adalah bersifat lebih banyak mengingatkan dan kelalaian. Dalam Al-Quran orang yang lalai itu berat. Orang yang lalai itu diberatkan binatang itu binatang yang liar. Sudah binatang tapi liar gitu. Oh, ini berat banget gitu. Itu orang lalai. Makanya kalau misalnya ada orang yang hafal Al-Quran, apa yang bilang hafal Al-Quran ya? Ini ya. Ya kalau hafal Al-Quran itu tidak boleh hilang. Agar nggak boleh hilang, dia nggak berbuat maksiat. Ya benar nggak Pak? Itu Pak. Saya belum hafal Al-Quran. Tapi secara saya konsultasi dengan para kiai itu begitu. Jadi dia jaga sampai kepada sholatnya pun, sholatnya itu harus 4 waktu, 5 waktu. Diusahakan 4 waktu. Itu cara menjaga hafal Al-Quran tadi. Kalau di Bekasi itu hampir semua masjid sekarang sudah hafal Al-Quran. Imamnya, imam masjidnya, dan digaji nggak kalah penting dengan gaji yang lainnya. Jadi alhamdulillah bersyukur bagi yang hafal Al-Quran ya. Saya kadang-kala itu agak terharu gitu melihat hafal Al-Quran diberikan gaji insentif yang tidak sedikit gitu. Karena memang ilmunya panjang dan untuk menjaga ilmu itu butuh energi yang lain. Ya. Nah itu di 2 ya. Di 3, orang yang tidak mengerti tapi tahu kalau dirinya tidak mengerti. Ada kan orang kayak gitu kan? Ya. Nah caranya banyak-banyak memberikan pelajaran dan pengajaran.
Jadi Bapak Ibu kalau mau berdakwah itu harus survei dulu siapa yang harus kita dakwai, kira-kira gitu. Bahasa kerennya itu disurvei dulu. Orangnya tahu apa nggak tahu, orangnya mengerti apa nggak ngerti gitu. Nanti menentukan ini menjadi tepat ketika masuk. Termasuk saya mau ke sini sudah baca biodata. Oh, persatuan saya begini. Maka saya akan begini. Berbeda kalau saya diundang mahasiswa mana, saya ngomongnya akan berbeda dengan materi yang sama. Ya. Materi ini kalau misalnya pesertanya ini berbeda dari ini akan berbeda ya ngomongnya. Yang terakhir, Nah, yang terakhir ini orang yang tidak mengerti dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak mengerti. Oh, repot ini sudah. Maka dia mendidik namanya dasar. Kan saja. Allah. Udah dididik, ajarin itu aja udah kesimpulannya. Oke? Mantap. Jam saya. Ada pertanyaan? Masih ada jam? Oke. Silakan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasannya sangat bagus dan menarik sekali tentang Al-Quran dan juga tentang hadis ya Pak. Jadi saya mengutip dari penjelasan Bapak tadi tentang kerusakan lingkungan itu kan ada dua, struktural dengan kultural. Boleh dibuka saja Pak. Kultural itu ada budaya masyarakat, pemahaman agama, dan akar biologis. Nah ini Pak, slide yang selanjutnya itu tentang cara pandang dan karakter perilaku, terus itu ada budaya. Nah ini Pak, kalau kita lihat ya, mindset mereka itu ya, kalau sudah melekat dengan mereka itu susah ubah itu Pak. Contoh salah satu misalnya mereka itu buka lahan untuk berladang. Arti dia membuka lahannya itu sistemnya pakai membakar lahan. Nah setelah kita pada hari ini kan sudah menjadi dikatakanlah dai, dai. Nah merubah kita selaku dai Pak, kita kan biasa juga sering ceramah itu bisa kita sampaikan ya, secara kita lihat cara pandangnya, karakternya, perilakunya, budayanya itu. Biasanya Pak setelah kita sampaikan itu masuk kiri keluar kanan, ya habis di situ udah ada jambang gitu sampai keluar tuh. Nah ini sekarang pertanyaan saya Pak, bagaimana mengubah mindset masyarakat tersebut dengan dai ini, tetapi supaya setelah kita sampaikan itu bisa diamalkan tersebut. Karena strategi-strategi macam kita lakukan ini Pak, udah sering juga kita lakukan, tetapi mereka itu tidak mau merubah secara kearifan lokal. Nah strategi apa maksud saya itu Pak yang harus dai lakukan? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, saya jawab dulu Pak ya, saya jawab dulu satu-satu. Apa Pak? Ini begitu Pak. Jadi seorang dai itu dia harus memiliki sifat yang sabar, istiqomah, konsisten. Ya, kita tidak bisa menyampaikan sekali kemudian orang itu langsung berbuat, gak bisa. Contoh anak kita aja gitu. Ya, membimbing anak kita itu, dia ajari berkali-kali aja dia masih tetap aja dablek gitu kalau orang Jawa bilang. Ya, benar nggak itu? Nah, tetapi kita diuji kesabaran kita. Kita sampaikan pelan-pelan, pelan-pelan. Ingat ya, misalnya saya kasih contoh. Pak Haryono Suyono, Anda kenal? Mantan Menteri Kependudukan, Kepala BKKBN, yang menjustifikasi 2 anak cukup. Kalau saya 2 anak nggak cukup. 2 anak nggak cukup. Tapi ketika itu kan KB itu kan berhasil sekali. Zaman Pak Soeharto itu.
sampai yang bisa dikasih kelapa hibrida, itu larikan tanam, itu merubah mindset berpikir. Caranya bagaimana? Pak Haryono itu cerdas, dia lulusan Chicago. Saya sering ke rumahnya sampai sekarang. Saya membantu beliau. Jadi dia itu, saya belajar ilmunya itu, dia ajarinya pelan-pelan. Oh, caranya saya harus berdakwah ke perguruan tinggi dulu. Jadi dia masuknya KB dari perguruan tinggi. Ceramah di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Habis itu dia lihat, wah di Sunda ini beda. Gitu. Sunda itu Jawa Barat. Di Sunda ini beda. Kita harus masuk ke kiai. Kalau kiai bilang KB itu halal, wah apa itu langsung itu pengikutnya banyak. Dan itu dilakukan sama Pak Haryono, ya, dengan majelis ulama, dia kerjasama gitu ya, mengatakan bahasanya cuma itu, di MUI kamu bikin fatwa, gitu kan? Ini ceritanya kita aja kan ngomong, di MUI kamu bikin fatwa dong, oh ini KB ini halal, ya ini ekstrimnya ya, tapi itu ada aturannya, membuat fatwa itu bukan sekedar membuat saja. Bukan orang pesen kemudian jadi gitu, enggak. Ada tata aturannya. Jadi di situ Mas, jadi konsistensi penting, istiqomahan penting, ya. Nah, dan itu dilakukannya berulang-ulang. Bukan berarti kemudian lisan nggak penting. Ya. Jangan dianggap nggak penting, lisan itu penting, khotbah Jumat itu penting, untuk pengajian itu penting. Tapi melakukan gerakan juga penting, gitu loh. Ya, sama-sama pentingnya, sehingga semuanya dilakukan. Dan itu pakai program. Kita itu seringkali tidak melakukan perencanaan dengan baik, apalagi mengimplementasikan dengan baik dari perencanaan yang kita lakukan. Kita itu sering berbuat tanpa data, benar nggak? Nah, kita harus merumuskan data. Maka nanti kita ada materi perencanaan dakwah. Bagaimana kita merencanakan dakwah? Kemudian nanti terakhir bagaimana kita merencanakan mengevaluasi dakwah. Jadi apakah dakwah kita itu berhasil atau tidak, kita lihat, kita cek. Nah, kita itu seringkali tidak mencatat, tidak menulis perencanaan kita, tiba-tiba kita mengevaluasi dan menyimpulkan muspro, gitu. Muspro itu sia-sia tadi, itu bahasa Al-Qurannya sia-sia tadi itu. Coba ya, Pak. Iya Pak ya. Langkah yang paling utama itu yang Bapak jelaskan, sabar sudah jelas. Melihat karakternya sudah jelas, dan juga berulang-ulang sudah jelas. Nah, filosofi saya Pak begini, ketika seseorang itu bersalah, maka kesalahannya itu kelihatan oleh polisi. Kesalahannya itu ternyata orang yang bersalah itu dimasukkan ke penjara, artinya tertangkap. Nah, setelah orang ini keluar lagi itu dia melakukan kesalahan. Dan mindset seperti itu Pak yang perlu saya pertanyakan ini Pak. Nah, itu kalau sabar itu nomor 1, melihat karakternya juga nomor 1, ya kan, berulang-ulang juga itu udah pasti, gitu apa? Iya, itu tadi. Kita punya namanya anten, punya pembatas, ya. Kita punya pedoman yang menjadi idealita kita, sehingga orang lain pun mengganggu kita, lihat pedomannya. Itu antena, penyaring.